melakukan registrasi. Karena Anda belum punya akun, klik registrasi. Nah, silakan diisi lengkap ya, diisi lengkap, nama, email, kata sandi juga, ya. Jadi harus diisi lengkap. Fotonya juga ya, foto KTM atau data UINSA, data aplikasi Sinau UINSA. Setelah melakukan registrasi dan berhasil, Anda langsung mendapat balasan email pertama kali. Isinya Anda disuruh melakukan aktivasi. Nah, silakan klik kata aktivasi yang berwarna biru, huruf kapital. Lakukan klik. Nah, kemudian tunggu sampai ya. Kemudian ditunggu sampai aktivasi dari admin. Jadi ada dua, aktivasi dari pemohon yang melakukan registrasi, dan yang kedua menunggu aktivasi dari admin. Nah, paling lama mestinya dalam 1 hari akan dibalas sama admin ya. Nah, membalasnya juga nanti dikasih tahu melalui email. Nah, seperti ini. Ini kursor saya ini kelihatannya. Nah, ini balasan yang pertama, Anda disuruh melakukan verifikasi dengan aktivasi. Nah, ini yang kedua, selamat Anda telah diaktifasi oleh admin. Nah, di sini oleh admin buku perpustakaan. Ya. Setelah Anda mendapat ini, Anda silakan melakukan uji coba masuk, login. Ya. Ternyata username-nya harus disarankan melalui HPA, maksud saya email ya, pakai email ya. Kemudian kata sandi. Ternyata ketika Anda masuk, misalnya lupa apa sandinya, silakan klik di sini disediakan lupa sandi. Nah, barangkali tadi waktu membuat registrasinya kata sandinya terlalu panjang atau terlalu rumit ya. Terus bisa dirubah lagi yang mudah saja, karena kan ini aplikasi bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan HP mesti dibawa kemana-mana ya. Jadi nanti ketika sudah masuk tidak usah keluar, karena apa? Nanti kalau keluar nanti dikhawatirkan lupa lagi. Jadi biarkan aja ya, jangan di logout. Jadi sewaktu-waktu bisa langsung mengaksesnya tanpa harus login lagi. Setelah berhasil login, tampilan pertama seperti ini. Ya, perpustakaan digital. Di sini ada tulisan UINSA. Ini kelihatan? Ya. Baik, ini kelihatan ya? Ya. Oke. Jadi adik-adik ketika Anda sudah melakukan, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa ketika sudah berhasil melakukan login di buku UINSA, ini tampilannya seperti ini. Kemudian di bagian bawah, baris bawah ini ada ikon gedung perpustakaan. Kemudian sebelahnya ada bola dunia berita ini. Ini berita-berita tentang seputar aplikasi buku, promosi-promosi ya, yang berkenaan dengan aplikasi buku. Kemudian di sebelahnya lagi ada ikon buku yang dibuka. Nah, buku yang dibuka ini adalah ruang Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa yang melakukan peminjaman buku. Kemudian di sebelahnya lagi ada akun, ikon akun ya. Nah, di sini tadi saya menyinggung keluarnya di mana. Oke, di sini bagian bawah ada scroll bisa ke bawah ke atas ya. Di sini di atas bagian paling atas ada ikon setting. Nah, ini diklik. Nah, diklik, coba dilihat bagian pojok atas kanan. Ya, di sini ada seperti ini ya. Ini tempat keluarnya. Coba saya klik ya. Nah, ini ada tawaran keluar.
Makanya ini ada sponsor lewat ini. Ya, ini kalau keluar, tapi lebih baik tidak usah keluar karena bisa sewaktu-waktu ini bisa di back ya. Jadi bisa sewaktu-waktu langsung akses, tidak usah melakukan repot-repot login lagi ya. Oke, kita coba pilih salah satu buku. Tadi ada tawaran. Kita kalau tahu ISBN enak. Jadi di sini di bagian atas disediakan searching ya. Nah, sponsor lagi. Oke, coba kita praktekkan misalnya masalah coba pendidikan saja. Kita ketik pendidikan, satu kata, kemudian kita klik tanda loop bagian bawah. Nah, jadi ada berapa ini tampilannya tidak diketahui ya. Banyak ya yang tampil ya, karena bukunya yang disediakan juga judulnya banyak. Jadi yang berhubungan dengan pendidikan akan ditampilkan. Coba diperhatikan judul-judul, mesti ada kata-kata pendidikan. Nah, jadi seperti itu. Kita pilih salah satu, misalnya sosiologi pendidikan. Kita pilih ya, tombol. Dari situ, nah ini kebetulan sinopsisnya belum tersedia. Jadi buku yang disediakan di sini, ada yang sudah disediakan sinopsisnya, ada yang belum. Ini keterangannya. Ya. Stoknya kelihatannya, stoknya ada 3 eksemplar, jadi bisa dipinjam 3-3-nya. Atau di bagian bawah ada tawaran, dipinjam apa dibaca. Saran saya, dipinjam saja, walaupun nanti ketika Anda membuka-buka, baca-baca hanya sebentar, ya dipinjam saja biar tahu ya. Kalau hanya dibaca kan hanya sekilas saja, tidak tersimpan nanti. Maksud saya tersimpannya apa? Ketika Anda melakukan misalnya memberikan tanda pada baris kalimat atau memberi apa-apa lagi itu nanti tidak terekam. Khawatirnya tidak terekam. Kalau dipinjam otomatis kan ada masa waktu 3 hari. Nah, jadi seperti ini. Ini hanya membaca saja ini. Oke, saya back. Selesai membaca, oke. Coba kita pinjam ya. Kita beralih ke judul yang lain saja, biar tidak sama. Kita klik misalnya yang belajar ini. Kemudian kita pinjam. Anda telah berhasil meminjam buku. Silakan cek di rak Anda. Nah, klik OK. Kemudian ini back dulu biar kelihatan menu baris bawah. Nah, kita lihat bagian baris bawah yang ada ikon buku terbuka itu raknya. Nah, silakan diklik. Nah, rak tadi yang barusan dipinjam adalah belajar ya. Ini diklik dulu. Tidak jalan ya, sebentar. Yang sebelahnya jalan, yang satunya kok nggak jalan. Nah, ini saya juga penasaran ini, kenapa nggak jalan. Coba saya pilih lagi ya bukunya. Saya pilih lagi bukunya Lumpur Lapindo. Lumpur Pengoboran. Oke, kita pinjam. Ini kalau kita nggak praktek, nggak tahu juga ya. Kemudian kita pilih rak, kita buka yang lumpur tadi. Tidak bisa diakses. Nggak bisa. Nggak belajar nggak bisa. Coba yang ini aja yang bisa ya. Nah, permainan ya.
Ini sudah saya pinjam dan di-download karena ada proses download. Tapi enak teman-teman, ini proses downloadnya, memorinya HP Anda tidak terganggu karena langsung otomatis disimpan sama server dari bukunya, ya. Jadi tidak memakan memori. Oke, ini bisa dipindah sama tangan ke kanan ke kiri, ya. Atau di sini ada pilihan. Coba klik tanda setting ya. Nah, itu ada pilihan cara membuka, cara membacanya pakai scroll vertikal atau horizontal atau mode lipatan buku. Misalnya saya pilih yang mode lipatan buku, kita klik. Nah, nanti ketika membuka buku akan seperti kita membuka buku sungguhan ya. Ini sungguh-sungguh melipat ini. Ya. Ya, itu asik kan? Nah, suaranya juga tidak kalah dengan suara buku fisik ini, ya. Kadang suara buku fisik tidak ada suaranya, kadang ya. Nah, sekarang misalnya ini bisa di zoom, ya. Kemudian di atas kan ada icon setting sama huruf A. Coba klik huruf A. Huruf A ini pilihan untuk memberi tanda kepada kalimat atau kata yang kita inginkan. Misalnya pilih teks, kita pilih, kemudian caranya sentuhkan pada layar pada ujung kata yang akan di blok, misalnya seperti ini. Nah, misalnya ya. Nah, ketika Anda ketika dilepas ada tawaran tambah kutipan saya. Ini kalau Anda keperluannya mengutip atau keperluannya daftar pustaka, boleh. Atau keperluannya pengen tahu suaranya. Jadi Anda tidak perlu membaca tapi cukup mendengarkan. Coba kita tes ya. Bacakan. Di atas lantai, Bunda meminta salah satu anak untuk menjadi pemain taman. Anak melompati tali yang telah disediakan dengan cara kedua kakinya lompat secara bersama-sama tanpa menyenggol tali sedikit pun. Anak yang berhasil akan diberi bintang. Ini suara permainan ini dilakukan berulang-ulang. Ya, itu ketika Anda misalnya, aduh lagi males baca, apalagi kalau kelihatannya tulisannya kecil gini ya, di blok saja suruh baca, pasti nurut itu ya. Atau kita pilih lagi highlight. Nah, highlight biasanya ada kalimat tertentu yang mungkin perlu digarisbawahi atau dikasih blok seperti ini. Oh, terlalu banyak ngebloknya saya. Bentar, kita beralih ke halaman lain. Kita blok secukupnya. Oh, lepas lagi. Ini HP saya masa sensitif ini. Coba. Nah, seperti ini ya. Ini bisa Nah, berarti lebih baik agak dibesarkan dulu, baru di highlight ya. Coba pilih yang underline. Nah, garis bawah misalnya. Nah, garis bawah misalnya. Nah, seperti ini. Ini tidak akan hilang selama posisinya dipinjam ya. Ini walaupun Anda beralih ke halaman lain, nanti dibuka masih kelihatan. Nah, masih kelihatan. Coba kita pilih lagi. Ya, jadi seperti itu. Atau coret-coret misalnya gemes dengan kalimat ini misalnya. Ya tinggal coret-coret gini aja. Nah, gemes. Nah, seperti ini ya. Ini kalau gemes ini ya. Ya, jangan ditiru. ini hanya memberikan apa itu? Simulasi saja coret-coretnya ya. Kemudian ada lagi stiker note.
Itu kalau perlu ya. Coba sekarang yang ini saya ingin tampilkan, sebentar. Kita buka halaman lain. Misalnya ini kita daftar pustaka tadi ya. Berarti kalau menginginkan kutipan atau daftar pustaka, kita pilih teksnya, blok ya. Misalnya media. Ya. Sampai sini cukup. Kita lepas. Nah, kita klik tambah kutipan. Misalnya Anda sedang melakukan tugas, ya, melakukan tugas. Kebetulan referensinya ada di sini, ya. Kita kutip, kemudian kita klik tambah kutipan saya. Nah, hasil kutipannya seperti ini beritanya. Namun ketika nanti melihat di hasil rekamannya, akan ditampilkan judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN juga akan kelihatan. Kita klik OK, ya, kita klik OK. Nah, kemudian kita back, kita pilih ke akun, ya, ke akun. Kemudian di situ ada buku yang terbaca. Di sini ada buku yang terbaca dan ada buku yang dikutip. Nah, coba klik buku yang dikutip. Nah, buku yang dikutip ini ya. Misalnya ini yang permainan tadi ya. Kita tombol. Nah, ini saya sudah melakukan 2 kali. Nah, ini yang paling bawah ini yang baru, yang terbaru ya. Ini hasilnya ini bisa kita copy dan bisa kita share. Namun perbedaannya apa? Yang kita share dengan tanda titik, 3 titik serangkai ini, ya, yang saling berhubungan ini. Kalau kita pilih yang kita share, maka di situ nge-share-nya yang mendapat share-sharean adalah alamatnya tetap buku, jadi instalasi, melakukan instalasi. Jadi kalau yang kita kirim ke teman misalnya dengan share ini, teman tersebut harus punya aplikasi buku. Kalau tidak punya ya seperti mungkin disarankan untuk melakukan instalasi. Tapi kalau yang ini tanda copy ini, ya kita pilihkan tanda copy. Misalnya kita pilih, kita copy dan kita share di misalnya Win Saku Buku ya, saya punya grup misalnya. Kemudian kita paste di sini. Nah, di situ akan ditampilkan selain kalimat-kalimat yang kita kutip tadi, juga ada penjelasan. Buku yang dikutip itu judulnya apa, halaman berapa, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, apa, tahun terbit juga ISBN. Jadi kita share. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian sekarang coba kita beralih ke daftar pustaka. Kita praktekkan ya. Daftar pustaka. Kita lihat di rak tadi ya. Nah, tadi kan kita tutup ya. Ternyata halaman terakhir yang kita buka masih langsung tersedia. Jadi tidak kemana-mana. Enaknya di situ. Ya. Ini kembali ke mode awal. Nah, kalau kita menginginkan mode lipatan lagi ya kita klik lagi. Misalnya ini bentar. Jalan. Kelihatan tampilan apa? Oh, ini kayaknya
Saya harus keluar dulu. Sebentar. Ini kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ketika kita coba scroll, kita pilih tag-nya dulu. Kemudian kita pilih daftar pustaka. Kelihatan ya? Kelihatan tampilan daftar pustaka di sini? Oke, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, saya teruskan. Kemudian saya pilih daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini kita disuguhi beberapa pilihan. Ya, kita pilih yang mana format daftar pustakanya, ya. Oke, ini juga bisa. Ini bisa di copy enggak? Oh, nggak bisa ya. Berarti tampilannya seperti ini. Tinggal kita screenshot ya. Bisa nggak screenshot? Nah, bisa di screenshot ya. Jadi nanti bisa kita pindah ke media yang lain. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, back. Nah, oke. Buku yang sudah saya baca ada 9 buku. Nah, ini riwayat buku-buku yang pernah saya baca dan saya pinjam karena saya tidak tiap hari membuka, otomatis kembali otomatis ya. Oke, dari sini